Oke, what's up Mas Bro? Balik lagi di channel Pasar Fury, updates hobbies. Dan buat konten kali ini, ya kita ngomongin soal custom-custom yang modelan kayak gini ya. Jadi ada banyak di marketplace kayak macam di Shopee, Tokopedia, ataupun di marketplace yang ada di Facebook, di WA, Telegram, dan lain-lain itu agak sedikit unik gitu ya. Buat para ini ya, seniman-seniman Hot Wheels ya. Kalau saya sih nyebutnya kayak gitu. Dan memang karyanya unik-unik gitu. Jadi dan yang modelan kayak gini ini salah satunya. Ini saya coba buat dan ya hasilnya kayak gini. Karena ini percobaan pertama ya dan butuh ini lagi, butuh sentuhan-sentuhan detail kayak gitu buat supaya jadi rapi. Ya, jadi yang modelan kayak gini barusan kita browsing itu ada di range harga kisaran 80.000. Mungkin ada yang di bawah 50.000, cuman yang ke up sama algoritma pencarian di Google tadi itu modelan yang kayak gini nih ada sampai 2 juta. Yang jelaskan kalau itu konyol gitu. Tapi ya nggak masalah gitu kan, karena memang ya suka-suka sellernya sih kalau sudah masuk di marketplace kayak gitu. Ya, jadi yang mau kita bahas soal Hot Wheels custom yang modelan kayak gini. Ya memang kan ini dasarnya dalamannya kosong. Sama kayak modelan Invincible Jet-nya dari Wonder Woman. Itu Hot Wheels sendiri loh yang bikin. Invincible Jet itu memang modal jual blister doang. Dan harganya lumayan, bisa sampai 300-an. Karena memang pabrikan dari Hot Wheels kayak gitu. Hot Wheels lagi gabut gitu kan. Ya mungkin di beberapa kolektor juga mandangnya yaitu punya value gitu. Entahlah value-nya dari mana, tapi yang jelas pasti ada dan dia jual dengan harga segitu pun laku. Ya, jadi kita mau membahas soal Hot Wheels custom. Ini salah satunya ya. Mungkin kita lebih prepare yang ada Hot Wheels di dalamnya, tapi karena saya malas, saya yang ini aja dulu. Yang modelan seperti ini, kadang yang kita jumpai, anggaplah dia bisa di range harga normalnya 50.000 ya. Jadi kalau dipikir, lah kok normal? Padahal kan ini kayak tipu-tipu kayak gitu kan. Kayak Hot Wheels juga nggak ada. Terus ya cuman modal blister doang. Terus ya kayak gitulah. Tapi yang mesti kalian tahu ya, karena memang ini masuknya ke custom ya. Dan yang mahal itu sebenarnya bukan dari materi, tapi ide dan tenaga kayak gitu. Kayak macam seniman, kalau kalian mau hitung-hitungan soal berapa materinya, kanvas paling berapa sih gitu kan, kain, terus bingkainya yang pakai kayu sibitan juga bisa. Terus untuk cat-cat ya berapa lah gitu kan, tinggal beli warna dasar kan. Dari putih, hitam, biru, hijau, kuning udah bisa mengkolaborasikan semua warna. Tapi yang mahal itu adalah idenya. Waktu yang dia pakai untuk membuat satu karya. Dan begitu pun juga macam kayak Hot Wheels custom kayak gini. Jadi ini kita buka-bukaan aja ya. Jadi untuk bikin satu Hot Wheels custom kayak gini, ya anggaplah pertama kita mesti beli Hot Wheels dulu dong ya kan. Dan ini saya pakai base-nya Hot Wheels dari Batmobile yang tuned. Kebetulan dikasih, ya anggaplah itu free. Gak masalah tuh. Sip. Udah. Dan yang kedua, kita mesti ada sedikit tenaga untuk ya ngebersihkan bagian-bagian sisinya, karena memang karena dapat, jadi ini bukan dibuka pakai aseton, jadi harus ada tenaga ya buat ngikis dari bagian-bagian sisinya sini, dan itu makan waktu ya kisaran sampai 30 menit lah, karena memang ada cat yang memang mesti harus kuat buat digosok gitu, buat ngerapiinnya. Itu baru berjibaku dengan kartnya ya, dan harus bersihin juga kart bagian belakangnya. Step selanjutnya, kita harus bikin desain dari ininya, dari sampul dari kartnya ini.
Dan jujur karena saya baru pertama kali itu saya habisin waktu mulai dari kisaran jam setengah 10-an sampai jam 11 pagi. Gak cuman itu, saya korbanin berapa banyak kertas gitu buat cari yang cocok untuk seukuran kart ini. Print salah, ulang lagi. Print salah, ulang lagi. Dan ya kalau untuk dikoskan ya itu juga lumayan. Step selanjutnya ada yang namanya ya kayak penyocokan lah ya untuk kartnya ini. Itu tadi udah lumayan ribet dan menyita waktu untuk itu. Belum lagi masangnya. Ini masang nggak boleh sembarangan. Kalian masang model yang kayak gini yang sudah kita desain sepas mungkin dengan kartnya, menceng sedikit aja, itu udah kalian harus potong nanti bagian sini ya buat kelihatan rapi ya. Nah itu. Oh yang kelewatan itu ini desain ya. Desain ini juga nggak mudah loh ya. Ya mungkin kalau dia jago Photoshop atau dia jago Adobe Illustrator atau macam kayak Corel Draw, ya mungkin mudah. Tapi sekali lagi untuk mencocokkan ke kartnya ini, ya nggak cukup cuman bermodalkan penggaris digital yang ada di desain atau macam kayak gimana gitu. Hasil yang keluar itu juga pasti beda gitu ya. Nah, next stepnya lagi itu udah desain udah lumayan ini ya, udah lumayan bikin pusing. Lanjut lagi untuk bikin model kayak gini. Kalian wajib punya yang namanya komputer udah pasti kan? Ya anggaplah laptop kalian juga bisa minjem. Kalian mesti punya yang namanya printer. Ingat, ini printer bukan sembarang printer ya. Kalau memang printer ecekebel yang tinta-tinta murah atau gimana gitu, ya memang bisa. Tapi kualitas dari gambarnya, kualitas dari cetaknya pasti bakalan turun. Dan kalau memang mau bagusnya ya mesti pakai printer yang cukup bagus dan tintanya juga mesti ori. Beli printer deh berapa kayak gitu mikir. Terus ya ada perangkat komputer lah untuk mendukung ini. Belum lagi printer-printernya macam kayak cutter, ya lem dan penggaris, terus bahan dari ininya juga kertas stikernya. Ya kalian mikir dari situ. Itu modal udah berapa? Dan sejauh ini saya yang baru bikin model kayak gini, untuk 2 kart kayak gini itu makan 1 kertas stiker. Ya udah. Untuk harga Kalimantan 1 kertas stiker berapa kayak gitu. Kalau mau yang transparan ada yang bisa sampai 8.000, ada yang bisa sampai 4.000. Ya itu mikir aja lah mulai dari material dari situ. Terus ya ini lagi tadi untuk di step bubble-nya ini ya juga ada triknya juga gitu. Kadang kalau memang lagi apes-apesnya atau lemnya lagi jelek, dia nggak mau nempel. Itu ya sedikit keluh kesah juga buat model kayak gini. Jadi kalau kalian ya kayak menganggap remeh dengan nalar yang cukup umum gitu ya, ya nggak masalah juga sih karena memang apa sih yang model kayak gini. Tapi di balik pengerjaannya ini ya ada satu kerepotan yang cukup lumayan. Jadi di sini kita berbicara bukan soal masuk ke ya itu dari secara materi value-nya ya, tapi lebih ke arah ongkosnya sih, ongkos jasanya, waktunya, kreativitasnya. Karena terkadang kalau sudah masuk ke ekonomi kreatif tuh macam kayak seniman-seniman gitu, ya kadang tuntutannya ya harus bisa mengubah hal yang sederhana menjadi ya lebih bermakna dan lebih punya value. Dan itu tuntutan. Kalau kita sebagai seniman atau sebagai orang yang berkarya di seni-seni custom dan ya mencari nilai-nilai eksklusif gitu ya tiap hari juga perang terus di otak kayak gitu. Dan untuk mencapai itu juga nggak mudah. Jadi buat kalian-kalian yang memang ngelihat hasil karya kayak gini, terlebih juga misalkan dari Indonesia juga,
ya support lah gitu. Ya, mungkin suatu saat Indonesia juga mesti bikin diecast yang keren ya, yang lebih detail, yang lebih bagus gitu, yang lebih niat, dan ya minimal dilirik sama bangsa sendiri lah. Masa iya kita terus-terusan dapat pasokan dari Malaysia gitu kan, Thailand. Ya kita juga sebenarnya sih ada ya diecast yang buatan Indonesia, tapi ya gitulah. Ya jadi mungkin untuk konten ini cukup segitu aja. Dan kalau ada yang bertanya soal ngapain beli ginian, ingat, yang model begini ini dibangun dengan otak yang panas, jiwa yang capek, modal yang enggak, yang lu ya bisa dibilang lumayan, waktu yang menguras. Kalau Anda udah ngerti gimana repotnya bikin ginian, ntar Anda ngerti deh juga untuk naruh harganya gimana. Yang jelas, pada saat ini jadi, sang kreator tuh pasti punya kebanggaan. Yang kedua, nilai eksklusif dari ide kita yang tersalurkan jadi wujud nyata, yaitu apa ya, lebih asik aja gitu. Oke, sekian dari saya, Abdi Sobis. Jangan lupa like dan subscribe ya. Komen-komen lah kalau memang nggak ngabisin kuota gitu. Cuman yang komen biasanya sih yang nonton sampai setengah doang nih. Oke, thank you.